Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan membagikan channel ini dan mensubscribe-nya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang market review dari perdagangan hari ini. Perdagangan di hari terakhir di minggu ini, Jumat 11 September 2020. Hari ini IHSG memang mencatatkan kenaikan yang cukup luar biasa, 2,56% atau 125,251 ke 5.016,712. Tapi kalau kita lihat tadi IHSG sempat dibuka dengan penurunan yang cukup dalam ke angka 4.754,799 dan IHSG sendiri ditutup di titik tertingginya di 5.016,712 dengan jumlah transaksi yang cukup besar, yaitu 14,002 triliun, dengan tercatat 299 saham meningkat dan 158 saham turun atau berada dalam teritori merah. Kalau kita lihat secara total, investor asing hari ini tidak ikut serta dalam kenaikan IHSG karena investor asing malah melaksanakan aksi jual besar-besaran. Tercatat investor asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar 2,26 triliun rupiah. Jadi luar biasa. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini yang paling banyak dijual adalah saham Bank BCA atau BBCA senilai 1,1 triliun atau separuh dari total net foreign sale. Tapi Bank BCA sendiri mengalami kenaikan 1,64% atau 475 poin ke 29.525. Sedangkan yang kedua adalah Bank BRI, net foreign sale 387,6 miliar dengan kenaikan 70 poin atau 2,2% ke 3.250. Yang ketiga ada Bank Mandiri dengan net foreign sale 169,7 miliar rupiah dengan kenaikan 100 poin atau 1,86% ke 5.475. Yang keempat ada Astra International Indonesia atau ASII dengan kenaikan 70 poin ke 4.630 atau 1,54%. Dan net foreign sale 110 miliar rupiah. Dan TLKM dengan net foreign sale 79,9 miliar dengan mengalami kenaikan 110 poin atau 4,07% ke 2810. Kemudian deretan saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah yang pertama United Tractor dengan total net foreign buy sebesar 10,2 miliar atau mengalami kenaikan 7,13% atau 1.525 poin ke 22.925. Berikutnya ada Ralls atau Ramayana yang mengalami net foreign buy 5 miliar rupiah dengan kenaikan 10 poin atau 1,74% ke 585. Yang ketiga ada Aegis, net foreign buy 4,8 miliar mengalami kenaikan 5,78% atau 85 poin ke 1.555. Yang keempat ada MMLP, net foreign buy 3,6 miliar dan mengalami penurunan 2 poin atau 0,83% ke 240. Dan yang terakhir adalah Kalbe Pharma atau KLBF yang mengalami kenaikan 95 poin atau 6,42% ke 1.575. Dan saham Kalbe Pharma ini sendiri merupakan salah satu saham yang kami rekomendasikan dalam rekomendasi harian kami kemarin. Kemudian kalau kita lihat saat ini, kurs rupiah berada di dalam harga 14.851 atau mengalami kenaikan 21 rupiah atau 0,14%. Sedangkan harga emas dunia saat ini ada di 1942.10 US dollar per troy ounce atau 927.546 rupiah untuk harga beli Antam. Sedangkan harga jualnya ada selisih 110.000 rupiah lebih mahal. Kemudian kalau kita lihat di indeks Asia, maka kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Jepang mengalami kenaikan
171.019 atau 0,74% ke 23.406.490. Kemudian Hang Seng Index Hong Kong atau HSI mengalami kenaikan 189,772 poin atau 0,78% ke 24.503.310. Kemudian Shanghai Composite Index mengalami kenaikan 0,79% atau 25.530 ke 3260.350. Dan Straits Times Index Singapura atau STI adalah satu-satunya yang mengalami penurunan 4,39 poin atau 0,21% ke 2486.290. Kemudian kita pindah ke indeks Eropa yang baru saja berjalan. Indeks Eropa bergerak mix di mana FTSE 100 Index London mengalami kenaikan tipis 14.170 atau 0,24% ke 6.017.490. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penurunan 6,979 atau 0,05% ke 13.200.830. Sementara di XY atau dolar indeks kita lihat kembali melemah 0,11% atau 0,1 poin ke 93.240. Dan Dow Jones Index Future mengalami kenaikan 0,63% atau 182 poin ke 27.727. Kalau kita lihat sekilas maka hari ini yang mendominasi kenaikan adalah saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, Excel, dan juga beberapa saham-saham consumer good. Lalu bagaimana pandangan kami tentang indeks di hari Senin mendatang? Kami melihat dengan adanya peningkatan volume yang cukup tinggi dan adanya juga kemampuan beberapa saham untuk kembali memantul dari titik yang tadi sempat jatuh terperosok ke bawah. Kami tentu saja berharap IHSG di hari Senin akan kembali melanjutkan penguatannya. Dan kalau kita lihat dari indeks Amerika dan Eropa saat ini, terlihat 50% boleh kita anggap bahwa IHSG akan kembali berada dalam teritori hijau di hari Senin. Walaupun hari Senin adalah hari yang seringkali disebut blind fly atau terbang tanpa guidance karena tidak ada indeks Amerika di saat hari Senin, karena indeks Amerika terakhir tutup hari Jumat. Demikianlah sekilas market review dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan semua video-video insight dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.